The entire civilized world should join Israel in demanding the immediate release of all the hostages. All of Israel is united in grief. And as the Prime Minister of Israel, I vow that I will not rest. They do not deserve to walk this earth. Nothing will stop me. Nothing. Siapkan balas dendam ke Rusia, Indonesia, Australia, dan Israel, tambahkan pasukan ke Gaza. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. ואנחנו משוכנעים שיש לנו את הכוח, את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה. Situasi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan meningkat secara signifikan di jalur Gaza setelah terjadinya serangkaian serangan yang memicu respons dari berbagai negara besar. Rusia dilaporkan telah mengirimkan tambahan personel militer dan logistik ke wilayah sekitar Gaza sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap kekuatan-kekuatan lokal yang bertikai dengan Israel. Pemerintah Rusia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tujuan pengiriman pasukan tersebut. Namun pengamat menilai langkah ini sebagai bentuk balas dendam strategis terhadap dinamika politik global yang semakin mendesak Moskow. Sementara itu, Indonesia, yang selama ini dikenal aktif dalam diplomasi kemanusiaan untuk Palestina, disebut-sebut tengah mempertimbangkan peningkatan peran non-tempur di kawasan tersebut. Beberapa laporan menyebutkan adanya pengiriman bantuan logistik, medis, serta pelatihan taktis bagi relawan kemanusiaan di Gaza. Meski begitu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pendekatannya tetap berada dalam koridor hukum internasional dan prinsip perdamaian. Di sisi lain, Australia mempererat kerjasama militernya dengan Israel. Sumber intelijen menyebutkan bahwa Australia telah mengirim peralatan militer canggih dan personel teknis ke Tel Aviv untuk mendukung sistem pertahanan Iron Dome dan memperkuat kapasitas intelijen Israel. Kedua negara menyatakan langkah ini sebagai bagian dari kerjasama strategis menghadapi ancaman regional. Israel sendiri meningkatkan operasi militernya di Gaza, yang memicu gelombang kecaman dari berbagai negara dan organisasi HAM. Pemerintah Israel menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah respons terhadap ancaman langsung dari kelompok militan di wilayah tersebut. Pakar hubungan internasional memperingatkan bahwa keterlibatan banyak negara dalam konflik Gaza bisa menjurus ke eskalasi yang lebih luas. Perang proksi menjadi salah satu kekhawatiran utama, mengingat adanya kepentingan politik dan militer dari kekuatan global seperti Rusia, Amerika Serikat, dan sekutunya. Meski belum ada konfirmasi resmi dari PBB terkait kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian tambahan, desakan dari komunitas internasional terus meningkat untuk menekan semua pihak agar segera menghentikan kekerasan dan membuka ruang dialog. Serangan udara intens yang dilakukan Israel ke beberapa titik strategis di Gaza pada awal bulan ini memicu reaksi berantai. Kelompok bersenjata di Palestina membalas dengan rentetan roket ke arah wilayah Israel Selatan. Korban sipil pun kembali berjatuhan, memperpanjang daftar penderitaan yang belum pernah benar-benar berakhir sejak konflik ini mencuat beberapa dekade lalu. Seruan gencatan senjata yang digaungkan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab belum membuahkan hasil. Justru sebaliknya, kawasan Timur Tengah kembali menjadi pusat tarik-menarik kepentingan geopolitik dari berbagai kekuatan global. Rusia, yang selama ini lebih fokus pada teater konflik di Ukraina dan Asia Tengah, kini terlihat memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Beberapa laporan intelijen mengungkapkan bahwa Moskow telah mengirim sejumlah penasihat militer, unit logistik, serta sistem pertahanan elektronik ke wilayah Suriah Selatan dan Lebanon, yang lokasinya cukup dekat dengan Gaza. Analis melihat langkah ini sebagai bagian dari strategi balas dendam tidak langsung terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan memperkuat posisi di Timur Tengah, Rusia dinilai ingin menunjukkan bahwa ia tetap menjadi aktor utama dalam tatanan keamanan global. Beberapa pengamat juga menyebut ini sebagai respons simbolik terhadap dukungan Barat terhadap Ukraina. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa kehadiran militer tersebut murni untuk melindungi kepentingan warga Rusia di kawasan, dan bukan untuk memicu konflik baru. Namun pesan tersebut sulit dipercaya sepenuhnya, mengingat rekam jejak Rusia dalam perang proksi di Suriah, Libya, dan Ukraina. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung kuat perjuangan Palestina kembali menegaskan posisinya.
Dalam pidato resmi di hadapan Dewan Keamanan PBB, Presiden Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan di Gaza dan menekankan perlunya kehadiran internasional yang netral dan humanis. Namun, laporan-laporan dari lapangan menyebutkan bahwa Indonesia telah mengirim kontingen relawan kemanusiaan yang dilatih secara semi-militer ke kawasan perbatasan Mesir-Gaza. Di antara bantuan logistik dan medis, terdapat pula peralatan komunikasi taktis dan sistem pengawasan berbasis drone, yang menurut sebagian pihak bisa dimanfaatkan untuk tujuan strategis. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa semua bantuan difokuskan pada aspek kemanusiaan. Tetapi tekanan dari publik dalam negeri untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel dan sekutunya terus meningkat. Gelombang demonstrasi mendukung Palestina terjadi di berbagai kota besar di Indonesia dan mendorong pemerintah untuk tidak hanya berdoa dan berdiplomasi. Australia, salah satu sekutu dekat Amerika Serikat dan Israel, meningkatkan dukungannya terhadap Tel Aviv. Pemerintah Australia mengonfirmasi bahwa mereka telah mengirim tim teknis untuk membantu peningkatan efisiensi sistem pertahanan udara Iron Dome serta memperkuat kapasitas cyber Israel dalam menghadapi serangan kelompok militan. Dalam sebuah pernyataan bersama, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa aliansi strategis mereka bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan regional dari ancaman radikal. Namun, di sisi lain, beberapa negara di kawasan menilai langkah ini justru memperkeruh keadaan dan menutup pintu diplomasi. Menurut laporan terbaru dari UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, jumlah pengungsi akibat konflik di Gaza kini melampaui 1,2 juta jiwa. Rumah sakit kewalahan, jaringan listrik dan air bersih nyaris lumpuh, dan anak-anak menjadi korban utama dari eskalasi ini. Bantuan kemanusiaan kesulitan masuk akibat blokade dan terus-menerusnya serangan udara. Organisasi Kemanusiaan Internasional menyerukan dibukanya koridor kemanusiaan tanpa syarat, namun belum ada konsensus global yang tercapai. Amerika Serikat sendiri bersikap ambigu, menyerukan deeskalasi di satu sisi, namun tetap mendukung hak membela diri Israel secara militer di sisi lain. Pakar hubungan internasional dari berbagai universitas ternama memperingatkan bahwa keterlibatan semakin banyak negara dalam konflik Gaza bisa menjadi awal dari perang proksi baru di abad ke-21. Jika Rusia, Israel, dan negara-negara Barat terus mengerahkan kekuatan militer, dan negara-negara seperti Indonesia atau Iran mulai memainkan peran aktif, maka konflik ini bisa menjalar ke wilayah yang lebih luas, seperti Lebanon, Suriah, bahkan ke Laut Tengah. Masyarakat internasional kini dihadapkan pada dilema besar, antara menjaga keseimbangan kekuatan dan menghentikan penderitaan sipil, atau membiarkan konflik ini menjadi ajang demonstrasi kekuatan global yang berujung pada bencana kemanusiaan. Dengan banyaknya aktor internasional yang mulai terlibat secara langsung maupun tidak langsung,